Pertama-tama aku mau bikin pengembangnya dulu. Siapkan setengah gelas air hangat. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan ragi instan. Lalu diaduk aja seperti ini sampai raginya itu larut ya. Dan diamkan sampai raginya itu mengembang. Kalau raginya mengembang itu tandanya raginya itu masih aktif. Tapi kalau raginya misalkan tidak mengembang, itu raginya sudah rusak ya. Dan tidak boleh digunakan lagi. Lalu kita tutup, tunggu sampai mengembang. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 150 gram tepung terigu. Ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Kalau kalian mau menggunakan protein tinggi juga bisa ya. Lalu masukkan juga gula pasir, ini 4 sendok makan. Kemudian diaduk sampai merata ya, diaduknya. Diaduk seperti ini. Ini jangan dulu dikasih air ya, kita aduk dulu tepung sama gulanya. Setelah itu masukkan 1 butir telur ayam. Nah, telur ayam ini kita kocok dulu biar mengembang, biar nanti hasilnya itu sempurna ya. Kalau nggak mau ribet, bisa langsung dimasukkan ke dalam adonan. Nah, setelah itu kita langsung masukkan ke dalam adonan tepung seperti ini ya. Dan ini raginya itu sudah mengembang, ini tandanya raginya aktif ya. Kita masukkan aja semua. Di sini aku aduknya menggunakan mixer. Mixernya pakai kecepatan rendah dulu. Setelah adonan tepung dan raginya itu tercampur rata, boleh kita tambahkan volume ngaduknya ya, kecepatannya. Nah, ini udah mulai kalis, terus aja kita aduk sampai benar-benar kalis. Karena kalau pakai tangan kan nggak secepat ini ya, harus butuh waktu yang lama. Kalau pakai mixer itu lebih cepat sih. Jadi ini udah kalis. Kita balik dulu menggunakan tangannya kasih tepung. Nah, ini langsung kita tambahkan 2 sendok makan margarin. Lalu diaduk lagi pakai mixer sampai menteganya itu tercampur rata. Kalau sudah di tahap ini, pengadukannya tuh emang butuh tenaga ekstra ya. Karena ini benar-benar keras banget. Yakin ini kalau pakai tangan itu bisa pegel-pegel tangannya. Karena ini pakai mesin jadi lebih sedikit meringankan tenaga ya. Menghemat tenaga. Oke teman-teman, ini adonannya sudah terlihat, dia udah mulai kalis. Kalau adonannya udah seperti ini, udah nggak lengket-lengket lagi, matikan aja mixernya, lalu dibalik pakai tangan ya. Ini pakai tangan tanpa tepung itu udah nggak lengket ya. Udah dia gini aja, lalu kita diamkan sampai benar-benar mengembang. Tuh kalau udah kalis dia kayak begini, dia nggak mudah robek ya teman-teman. Ini udah bagus, lalu kita tutup dan tunggu sampai mengembang. Dan ini dia sudah mengembang. Tambahkan sedikit tepung terigu biar nggak lengket di tangan, tapi tangannya harus dicuci dulu yang bersih ya. Kalau merasa adonannya itu lengket di tangan, boleh ditambahin tepung sedikit demi sedikit. Jangan langsung semua banyak itu dimasukin brak, itu tidak boleh ya. Kemudian kita pindahkan ke lepekan. Ini lepekannya aku pakai daun. Karena aku nggak punya lepekan yang buat khusus donat gitu kan, khusus roti aku nggak punya. Jadi aku pakai bahan seadanya aja di rumah. Ini ada daun pisang ya, aku manfaatkan daun pisang untuk lepetan. Tapi nggak apa-apa, yang penting bersih ya. Ingat, yang penting kebersihan nomor 1. Nah, kita bagi di bulat-bulat. Nih ukurannya saya menggunakan ukuran tangan aja ya. Tidak ada pakai timbang-timbangan karena aku nggak punya timbangan. Jadi aku ukur pakai tangan aja seperti ini. Nah, lakukan aja hal ini sampai semuanya selesai. Lanjut sekarang ke tahap pengisian. Nah, ini aku pakai kelapa ya untuk isiannya. Kalian boleh menggunakan coklat, blueberry, tiramisu, apa macam-macam ya, terserah kalian. Tapi karena ini request dari Pak Bosnya, jadi aku mau pakai
inti kelapa. Nah, lalu dibulet-buletin aja seperti ini, dan ini hasilnya tuh bulat banget, jadi besar ya. Lakukan aja hal ini sampai semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai dibulet-buletin, lalu kita tutup lagi pakai daun pisang dan serbet. Ini serbetnya udah bersih ya, walaupun bolong. Nah, ini sudah ngembang. Mari kita buka, dan ini dia hasilnya, lumayan banyak. Dan bentuknya ada yang besar, ada yang kecil ya. Oke, kita langsung aja ke proses penggorengan. Nah, ini untuk minyaknya harus menggunakan api kecil, dan minyaknya juga harus dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini saya sengaja minyaknya itu enggak terlalu mendidih, biar nanti si adonan donatnya itu enggak cepat gosong. Jadi ini apinya tuh harus kecil banget, kita tuh harus sabar nunggu ya, agar matang sampai ke dalam-dalam. Dan untuk ngebaliknya cukup sekali aja. Dan kalau sudah dibalik, kita tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah dingin, langsung aja ditambahkan topping. Di sini toppingnya saya menggunakan susu kental manis yang udah diangetin, lalu dibalur ke sini ya, ke dalam donat. Sebenarnya sini harus pakai whipped cream, karena aku kan nggak punya whipped cream, jadi aku pakai bahan dan alat seadanya aja di rumah. Lalu tambahkan keju sebanyak-banyaknya, biar dia terlihat jabrik ya. Tambahkan keju parut sebanyak-banyaknya, nggak usah pedit-pedit ya, biar dia kelihatan jabrik dan enaknya itu double. Untuk jualan bisa dimasukkan ke cup seperti ini, yang isinya 2, kalian bisa jual Rp5.000. Dan kalau yang pakai cup yang besar itu kalian bisa jual Rp10.000, isinya 4 biji. Kalian bisa jual dan promosikan lewat Facebook ataupun WhatsApp. Dan ini dia roti jabrik ala dapur ngebul sudah jadi. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat mencoba resepnya, dan semoga resepnya bermanfaat.